Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-360. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah, maka dengan tidak mereka sadari, matahari pun menjadi semakin rendah di barat. Sebentar lagi langit menjadi kemerah-merahan dan angin pun menjadi semakin sejuk. "Apakah kita akan kembali ke perkemahan?" bertanya Swandaru. "Malam ini kita masih akan kembali ke sana," jawab gurunya. "Bagaimana mungkin kita dapat mengetahui serba sedikit tentang hantu itu apabila kita berada di tengah-tengah mereka, Guru?" bertanya Agung Sedayu. "Besok malam saja kita akan tinggal di sini, supaya mereka tidak melihat kelainan yang sangat besar pada kita dan orang-orang lain itu," jawab gurunya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti maksud gurunya, sehingga dengan demikian tidak segera menumbuhkan kecurigaan, seakan-akan mereka bukannya orang-orang kebanyakan. Demikianlah ketika senja mendatang, ketiganya pun kembali ke barak yang sebenarnya sudah terisi penuh. Tetapi karena mereka hanya bertiga dan tidak membawa apapun selain sebungkus pakaian mereka, maka meskipun hanya sekedar di sudut, mereka masih mendapat tempat untuk membentangkan tikar pandan yang kasar yang mereka terima dari para petugas. Setelah mereka selesai makan rangsum yang mereka terima dari para petugas, seperti orang-orang yang lain yang masih belum dapat memetik hasil jerih payah mereka, maka beberapa orang telah mengerumuni tiga orang itu sambil bertanya-tanya. "Apakah kalian mengalami sesuatu?" bertanya seseorang yang tinggi kurus. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. "Kami tidak mengalami sesuatu yang aneh menurut penglihatan kami." "Angin yang tiba-tiba saja datang dan berputaran?" bertanya yang lain. "Angin pusaran maksudmu?" "Iya, tetapi angin pusaran tidak akan dapat memutar pepohonan hutan," jawab orang itu. Kiai Gringsing menggeleng pula. "Tidak, kami tidak melihat angin semacam itu." "Gelundung pringis misalnya?" bertanya yang lain lagi. "Juga tidak." "Hati-hatilah," desis orang yang tinggi besar yang melihat keberangkatan ketiga orang itu dengan curiga. "Jangan terlampau sombong. Kalau kepala salah seorang dari kalian telah terpenggal dan tergantung di ujung pohon yang paling tinggi, yang tidak mungkin dipanjat oleh manusia, barulah kalian akan menyesal. Apalagi kalau kemudian kepala itu dapat membara di malam hari dan masih mampu mengeluh kesakitan meskipun tubuhnya sudah dikubur." "Mengerikan sekali," berkata Kiai Gringsing. "Apakah hal itu pernah terjadi?" "Tentu," jawab orang yang tinggi kekar itu. "Kapan dan di mana?" "Petugas yang mengantarkan aku tidak mengatakan demikian. Memang ada beberapa orang yang jatuh sakit,
tetapi tidak sampai meninggal dunia. Hampir saja hal itu terjadi. Tetapi kami pernah melihat kepala orang, maksudku tengkorak yang membara di malam hari, selagi kami masih memberanikan diri tidur di tempat kerja kami itu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Demi keselamatan kalian, berkata orang yang tinggi kekar itu, sebaiknya kalian urungkan niat kalian. Kau sudah terlampau tua, sedang kedua anak-anak itu masih terlampau muda untuk mengalami hal-hal yang tidak kalian harapkan. Kiai Gringsing masih terdiam. Apakah kalian memang sudah berputus asa karena kalian tidak mendapatkan kemungkinan lain lagi bagi hidup kalian, sehingga kalian memilih mati dimakan hantu? Kiai Gringsing belum menyahut sepatah kata pun. Aku nasihati kalian bertiga. Orang yang kekar itu berkata terus. Urungkan niat itu. Kau dengar? Hei, Truno Podang. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kami akan mempertimbangkannya, jawabnya. Tetapi orang yang tinggi kekar itu agaknya tidak puas mendengar jawaban Kiai Gringsing. Meskipun ia tidak berkata apapun lagi, tetapi nampak di wajahnya bahwa sesuatu masih tersimpan di hatinya. Setelah Kiai Gringsing bercakap-cakap sejenak, maka ia bersama kedua muridnya pun kemudian berjalan-jalan di antara mereka yang berada di sekitar barak itu. Tidak begitu jauh, terletak gardu pengawas yang dijaga oleh beberapa orang petugas bersenjata. Sedang di sebelah menyebelah lorong yang menusuk ke daerah yang sedang dibuka, beberapa buah rumah sudah dihuni oleh beberapa orang keluarga. Lampu minyak yang bercahaya kemerah-merahan menyusup di antara dinding yang belum rapat benar, mencuat di kegelapan malam. Ternyata bahwa bukan sekedar di sebelah menyebelah lorong itu saja berserakan rumah-rumah yang sudah dihuni, tetapi di arah yang lain, rumah-rumah pun sudah mulai ditempati oleh beberapa keluarga sekaligus, sehubungan dengan berita yang telah mengecilkan hati mereka. Sedang meskipun agak ke tengah, rumah-rumah sudah siap pula, namun rumah-rumah itu kini menjadi kosong kembali karena penghuninya tidak berani tinggal hanya sekeluarga saja. Itulah sebabnya, maka pada umumnya rumah-rumah tempat tinggal itu berisi 2 atau 3 keluarga sekaligus. Suasana sepi sekali, desis Wandaru. Mereka benar-benar di dalam ketakutan, sahut Agung Sedayu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, marilah kita pergi ke gardu pengawas. Apa saja yang dikerjakan oleh para petugas itu di malam hari. Ketika Kiai Gringsing melangkah mendekati gardu pengawas, dilihatnya beberapa orang bersama-sama berdiri sambil menggenggam senjata masing-masing. Kami Tuan, Truno Podang. Gila kau, geram seorang di antara para pengawas itu. Kami tidak begitu dapat melihat kalian di kegelapan, tetapi agaknya kalian dapat melihat kami dengan jelas. Iya Tuan. Kenapa kalian kemari? Apakah kalian tidak lelah setelah sehari bekerja? Atau kalian hanya sekedar duduk-duduk saja di tanah garapanmu? Tidak Tuan, kami bekerja keras. Yang mula-mula kami kerjakan adalah menyingkirkan kayu-kayu yang malang melintang. Kemudian kami akan segera menyelesaikan penebangan pohon-pohon yang lebih kecil.
Petugas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka bertanya, "Lalu apa kerjamu sekarang?" "Kami tidak biasa tidur di sore hari, Tuan. Karena itu, kami hanya sekedar berjalan-jalan saja." Para petugas itu menarik nafas dalam-dalam. Wonokerti yang ada di antara mereka bertanya, "Apakah kau akan duduk-duduk di sini sebelum kalian akan tidur?" "Terima kasih, Tuan. Kami memang ingin kawan bercakap-cakap. Kawan-kawan yang lain rupa-rupanya sudah malas untuk berbicara. Mereka sudah berbaring di tempat masing-masing." Begitulah kebiasaan mereka. Kalau senja menjadi gelap, mereka pun segera tidur. Seperti ayam saja agaknya. Dan gubuk-gubuk yang berserakan itu pun pasti sudah tertutup rapat. Pintu-pintu pasti telah diselarak. Kalau kau mengetuk salah satu dari pintu-pintu itu, sebelum mereka pasti siapa yang berada di luar, kau tidak akan mendapat kesempatan apapun. Pintu pasti tidak akan terbuka. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Demikianlah, ketakutan sudah mencekam semua daerah. Kalau keadaan ini dibiarkan terus-menerus, maka nafsu para pembuka hutan itu pun pasti menjadi semakin susut, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Masuklah. Wonokerti pun kemudian mempersilahkan Kiai Gringsing dan kedua anaknya. Setelah mereka duduk di dalam gardu yang cukup besar dan kemudian mendapat hidangan air panas, maka mereka pun segera berbicara tentang daerah yang sepi itu. "Hei," bertanya Wonokerti tiba-tiba, "bagaimana kau nanti kembali ke barak itu?" "Kenapa? Apakah kalian tidak takut?" "Takut?" Kiai Gringsing menjadi heran. "Bukankah jarak ini tidak terlampau panjang?" Wonokerti mengangguk. "Tetapi biasanya tidak seorang pun yang berani berjalan di luar di malam hari, meskipun jaraknya tidak terlampau jauh." "Tetapi ada di antara mereka yang tidur di luar, di serambi-serambi yang terbuka." "Mereka tidur berhimpitan sambil menyelubungi diri mereka dengan kain panjang. Itu karena mereka tidak mendapat tempat di dalam barak. Dan di serambi itu agaknya lebih baik bagi mereka, karena mereka tinggal bersama-sama beberapa keluarga sekaligus, daripada mereka tinggal di gubuk-gubuk yang sudah mereka buat, tetapi berpencaran." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia merenungi keadaan tempat itu. Sedang Swandaru menyuapi mulutnya dengan jenang alot yang dihidangkan oleh Wonokerti kepada mereka. Namun tiba-tiba setiap orang di dalam gardu itu mengangkat kepala mereka. Lamat-lamat mereka mendengar suara gemerincing. Semakin lama semakin dekat, dibarengi oleh derap kaki kuda di atas jalan yang menuju ke perkemahan itu. "Nah," desis salah seorang petugas, "kalian dengar?" Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Sedang Agung Sedayu bertanya, "Suara apakah itu?" Tidak seorang pun yang berani menjawab. Mereka saling berpandangan sambil memegang senjata masing-masing semakin erat. Tetapi ternyata bahwa tangan mereka menjadi gemetar. "Suara apakah itu?" Agung Sedayu mengulangi. Wonokerti menggelengkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Orang-orang di dalam gardu itu benar-benar seakan-akan tercekik. Tidak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan senjata-senjata di tangan mereka pun
menjadi bergetar oleh gemetar tangan yang menggenggamnya. Swandaru yang duduk tidak begitu jauh dari pintu segera melangkah untuk menjenguk keluar. Namun Wonokerti segera meloncat menariknya. "Jangan gila. Aku ingin melihat," desis Swandaru. "Jangan gila." Wonokerti mengulangi. Sejenak Swandaru berdiri termangu-mangu. Dipandanginya wajah Agung Sedayu yang tegang. Kemudian wajah gurunya yang termangu-mangu. "Aku pemimpin para petugas di sini," berkata seorang yang berkumis tebal. "Kalian jangan membuat ribut. Kalian tidak boleh keluar dari tempat ini." Swandaru yang benar-benar bernafsu untuk melangkah keluar gardu terpaksa mengurungkan niatnya karena gurunya menggelengkan kepalanya dan segera duduk kembali di tempatnya. Sejenak kemudian suara gemerincing itu menjadi semakin nyata, seperti suara derap kuda itu pula. 2 ekor kuda. Agung Sedayu berdesis. "Shh!" Pemimpin pengawas itu menempelkan jarinya di bibirnya. Agung Sedayu menarik nafas, namun ia mencoba mendengar suara apakah itu sebenarnya. Dalam keheningan itulah, ia mendengar suara itu berputar-putar sejenak mengelilingi gardu pengawas. Kemudian suara itu agak menjauh. Namun tidak seorang pun yang berhasil melihat apakah yang telah berbunyi seperti gemerincingnya genta-genta kecil itu. Di luar gelap malam menjadi semakin pekat, sedang di dalam gardu itu, remang-remang cahaya pelita bergerak-gerak ditiup angin yang lemah. Kini suara gemerincing itu bergerak di sekitar barak. Kemudian menjauh dan berpindah di antara rumah-rumah yang sudah tertutup rapat. Suara itu seolah-olah mengelilingi setiap rumah yang berpenghuni, yang berserakan sebelah menyebelah lorong kecil dan di sepanjang daerah yang sudah dapat dihuni. Suara itu berputaran beberapa saat lamanya, sedang para petugas yang ada di dalam gardu itu pun duduk membeku di tempat masing-masing. Keringat yang dingin menitik dari kening mereka yang basah. Baru setelah beberapa lama, suara itu terdengar menjadi semakin jauh dan akhirnya hilang. Ketika malam kembali menjadi senyap dan tidak lagi terdengar suara apapun, para petugas itu menarik nafas dalam-dalam. Pemimpin petugas itu berdesah. Belum lagi sampai tengah malam, mereka sudah mulai berkeliaran. Apakah yang lewat itu hantu-hantu yang menjadi pembicaraan? Pemimpin pengawas itu menganggukkan kepalanya. "Ya, itulah sebabnya kami melarang kalian keluar." "Apakah mereka akan menyerang?" "Kami tidak tahu. Tetapi seandainya mereka hanya menerkam orang-orang yang dilihatnya, kami tidak akan berkeberatan." "Lalu kenapa Tuan menahan aku?" bertanya Swandaru. "Aku masih sayang akan nyawamu. Kau orang baru di sini." "Apakah benar-benar sudah ada yang mati diterkamnya?" "Mati sih belum. Tetapi seorang yang mencoba memberanikan diri melihat hantu itu. Di pagi harinya ia mendadak menjadi sakit keras. Ia mengigau tidak berketentuan. Dan bahwa hantu yang dilihatnya itu sudah merasuk ke dalam tubuhnya. Dengan nada yang marah, hantu yang merasuk itu mengancam bahwa siapa yang berani melihat hantu-hantu itu sekali lagi, maka tidak akan ada ampun. Nyawanya lah yang akan diambilnya." Kiai Gringsing dan kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan orang tua itu berdesis. "Aku mengucapkan terima kasih
bahwa Tuan telah mencegah anakku yang gemuk itu. Tetapi hati-hatilah, anak-anakmu agaknya anak-anak yang bengal. Jangan kau biarkan semuanya itu terjadi atas anak-anakmu itu. Terima kasih Tuan, jawab Kiai Gringsing. Lalu katanya, tetapi kini perkenankanlah kami minta diri. Kami akan segera kembali ke barak. Kalian masih juga berani keluar? Bukankah hantu itu sudah pergi? Kalian memang orang-orang berani, desis Wonokerti. Tetapi biarlah kalian tidur di sini. Kalian dapat tidur di atas tikar di sudut itu. Kami para pengawas harus bergantian tidur. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Di dalam hatinya ia bertanya, apakah sebenarnya yang mereka awasi? Tetapi yang diucapkannya adalah, kami akan memenuhi tempat yang sebenarnya dapat Tuan pakai di sini. Biarlah kami akan berjalan cepat-cepat ke barak itu. Pemimpin pengawas itu memandangi Kiai Gringsing dengan sorot mata keheranan. Namun kemudian ia berdesis. Memang orang-orang baru biasanya masih belum mengenal takut. Baiklah, tetapi kalau kalian mengalami sesuatu, cepat-cepat kembalilah kemari dan tidurlah di sini, di antara para pengawas. Kiai Gringsing termenung sejenak, namun kemudian ia menjawab, terima kasih Tuan. Maka Kiai Gringsing yang dikenal bernama Truno Bodang itu pun meninggalkan gardu pengawas itu bersama kedua muridnya. Ketika mereka sudah berada beberapa langkah dari gardu, Kiai Gringsing pun bergumam, sayang, ketika hantu-hantu itu lewat, kita berada di dalam gardu pengawas. Sebenarnya aku masih sempat meloncat, sahut Swandaru. Berbahaya. Tetapi apakah guru percaya bahwa hantu-hantu itu dapat mengalahkan manusia? Bukan hantu-hantu itu yang aku maksudkan. Meskipun barangkali mereka berbahaya juga. Tetapi yang aku maksudkan adalah para pengawas itu. Mereka akan menganggap kita sombong. Sehingga mereka tidak akan senang lagi kepada kita. Bahkan mungkin kita akan mereka usir dari daerah ini. Apalagi seandainya terjadi bencana oleh sebab apapun. Mereka pasti akan segera menuduh kita bahwa kita telah membuat hantu-hantu itu menjadi marah. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti maksud gurunya. Para petugas itu tidak kalah berbahaya bagi mereka apabila mereka tidak mau tunduk pada perintahnya. Lalu sekarang, tiba-tiba Agung Sedayu bertanya. Kiai Gringsing termenung sejenak dan Swandaru menyahut, apakah maksud guru kita mencoba mencari hantu-hantu itu? Mereka telah pergi. Kita kehilangan kesempatan. Tetapi kesempatan yang bakal datang masih cukup banyak. Apakah hantu-hantu itu setiap malam datang kemari? Bertanya Agung Sedayu. Menurut pembicaraan orang-orang yang terdahulu tinggal di sini, tidak setiap malam, hanya kadang-kadang saja. Pada suatu saat, Raden Sutowijoyo pasti akan datang kemari. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau laporan itu kelak sampai pada Mas Ngabe Loreng Pasar, ia pasti akan datang kemari. Ia ingin sekali pada suatu saat bertemu dengan hantu-hantu itu. Ia selalu membawa pusakanya, tombak Nyai Pasir Sewukir. Bahkan mungkin ia membawa pula keris Kiai Nogokemolo. Kedua murid-muridnya menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba Swandaru bertanya, sekarang kita kemana? Kembali ke barak itu dan tidur.
Swandaru dan Agung Sedayu tidak bertanya apa-apa lagi. Keduanya berjalan mengiringi gurunya sambil menundukkan kepalanya. Masih terngiang suara gemerincing di sela-sela derap kaki kuda. Ketika Agung Sedayu teringat sesuatu, tiba-tiba ia bertanya, "Guru, kenapa kita dapat mendengar derap kaki-kaki kuda itu?" "Kenapa?" "Bukankah menurut cerita orang, hantu-hantu itu tidak menyentuh tanah? Kalau kuda-kuda itu kuda hantu, maka kaki-kaki kuda itu pun tidak akan menyentuh tanah. Apalagi ada yang mengatakan bahwa kuda yang dipakai oleh hantu-hantu itu adalah kuda sembrani." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya seperti bergumam kepada diri sendiri. Ia berkata, "Aku tidak tahu manakah yang benar, tetapi memang sebaiknya kita melihat apakah hantu-hantu itu menyentuh tanah atau tidak." Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Di hadapan mereka, lampu minyak di serambi barak masih menyala. Di serambi itu, nampak orang-orang yang tidur melingkar berkerudung kain menyelubungi seluruh tubuh mereka. Mereka agaknya ketakutan mendengar bunyi gemerincing itu. Desis Swandaru. "Iya, biarlah mereka menyembunyikan diri di balik selimut mereka. Mereka sangka seandainya hantu-hantu itu ingin berbuat sesuatu, maka mereka yang berkerudung selimut itu tidak dapat terlihat lagi oleh hantu-hantu itu." Desis Agung Sedayu. Kiai Gringsing tidak menyahut, hanya kepalanya sajalah yang terangguk lemah. Ketika mereka kemudian menginjakkan kakinya di lantai serambi barak yang panjang itu, Kiai Gringsing dan kedua murid-muridnya mendengar nafas mereka yang sudah berkerudung selimut itu tersengal-sengal. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi gemetar dan tidur berhimpit-himpitan. Kiai Gringsing tidak mau mengganggu mereka atau bahkan mengejutkan mereka. Dengan hati-hati ia berjalan di antara orang-orang yang sedang menyembunyikan diri di bawah selimutnya, diikuti oleh kedua orang murid-muridnya. Supaya orang-orang itu tidak menjadi bertambah ketakutan, maka Kiai Gringsing pun berkata kepada muridnya, "Tidurlah, kalian pasti sudah mengantuk." Beberapa orang yang bersembunyi di bawah selimutnya itu pun mendengar pula suaranya. Sebagian dari mereka mengenal bahwa suara itu suara Truno Podang. Karena itu, dengan herannya mereka mencoba mengintip orang tua itu dari sela-sela kerudungnya. Sebenarnya lah bahwa mereka melihat Truno Podang yang sejak malam mulai gelap meninggalkan barak mereka. Salah seorang dari mereka memberanikan diri membuka kerudung di kepalanya. Perlahan-lahan ia menyapa, "Truno Podang." Kiai Gringsing berpaling. Dilihatnya seseorang mengangkat kepalanya memandanginya. "Iya, aku Truno Podang." "Dari mana kalian?" "Dari gardu pengawas." Apakah kalian pergi ke sana?" "Iya." "Tetapi, apakah kalian tidak mendengar?" "Mendengar apa?" Mendengar. Orang itu tidak meneruskan kata-katanya. "Oh." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Suara gemerincing dan derap kaki kuda itu." "Shh, jangan ribut." "Iya, kami mendengarnya ketika kami berada di gardu pengawas.
Para pengawas pun mendengar pula. Dan kalian tidak takut pulang kemari? Suara itu sudah tidak terdengar lagi, dan kuda-kuda yang gemerincing itu sudah pergi. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, "Apakah kalian di sini juga mendengar?" Sudahlah, sudahlah. Tiba-tiba seseorang memotong dari balik selimutnya. Jangan bicarakan itu lagi. Kalau kalian mau tidur, tidurlah. Hari sudah larut malam. Besok kita akan bangun pagi-pagi dan segera bekerja kembali. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian bersama kedua muridnya, mereka pun melangkah ke sudut, tempat yang sudah disediakan untuk mereka bertiga, meskipun sebenarnya terlampau sempit. Untuk aku sendiri saja tidak cukup, gumam Swandaru. Perutmu terlampau besar, tetapi apa boleh buat, tempat yang disediakan untuk kami hanyalah sejengkal ini. Tetapi Swandaru tidak menghiraukannya, ia pun segera merebahkan dirinya. Agung Sedayu dan gurunya memandang anak muda yang gemuk itu sejenak, namun mereka pun tersenyum. Tempat itu benar-benar telah menjadi penuh. Kami berdua tidak mendapat tempat lagi, gumam Agung Sedayu. Swandaru pura-pura tidak mendengarnya, bahkan ia pun kemudian memejamkan matanya. Tetapi Agung Sedayu tidak mau duduk saja sambil menunggui Swandaru. Ia pun kemudian mendesak anak yang gemuk itu sambil berkata, "Minggir, kalau tidak perutmu akan tergilas." Nanti dulu, desis Swandaru. Nah, ingat, jangan kau letakkan perutmu di sembarang tempat. Bagaimana kalau kau taruh saja perutmu di luar? Swandaru bergeser dengan susah payah. Tetapi bagaimana dengan guru? Tiba-tiba Agung Sedayu bangkit dan bertanya kepada Kiai Gringsing. Kiai Gringsing tersenyum. Aku sudah biasa tidur sambil duduk. Apalagi aku mendapatkan sandaran tiang. Sedangkan tanpa sandaran sama sekali, aku dapat juga tidur nyenyak. Kalau guru ingin berbaring, silahkanlah. Biarlah aku duduk bergantian dengan Adi Swandaru. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Tidurlah, aku juga akan tidur. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak dan gurunya mengulanginya. Tidurlah. Akhirnya Agung Sedayu pun berbaring pula di samping Swandaru yang sudah tidur mendengkur. Di hari berikutnya, pagi-pagi benar, seisi barak itu pun sudah bangun. Sambil berbisik-bisik mereka mempercakapkan apa yang mereka dengar semalam. Suara gemerincing dan derap kaki-kaki kuda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.